Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hingga kalau hormati para ustadzah wal ummahat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan taufik dan hidayahnya, masih diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga bisa melanjutkan materi kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarga beliau, para sahabat dan umatnya yang setia mengikuti beliau sampai hari akhir kelak. Para ustadzah wal ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian parenting kita, yang mana kita masih membahas tentang tips menanamkan akidah sejak dini kepada anak. Bagaimana buah hati kita itu kita bekali dengan akidah yang kuat, dengan akidah yang sahihah, akidah yang lurus. Karena ini ibaratnya pondasi dalam tarbiyah, pondasi dalam parenting, dalam pendidikan adalah tarbiyah akidah, yang mana insya Allah apabila tarbiyah akidahnya itu baik, bagus, maka nanti tarbiyah ibadah akan ngikut juga. Tarbiyah akhlak pun demikian juga akan ngikut. Bahkan ilmu-ilmu yang lainnya pun juga akan ngikut. Sehingga syariat ini sangat perhatian dengan menanamkan akidah yang lurus kepada anak sejak dini. Kalau kita lihat hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat perhatian di dalam menanamkan akidah kepada anak. Seperti hadis Abdullah bin Abbas, Nabi bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika kamu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Nabi bersabda demikian kepada Abdullah bin Abbas, padahal Abdullah bin Abbas masih sangat belia, masih kecil. Tapi kita lihat bagaimana Rasulullah perhatian terhadap akidah anak sejak dini.
Tinggal kita bagaimana tips kita di dalam menanamkan akidah, dengan nasihat, dengan wejangan, dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah rasa ingin tahu anak, sehingga nanti jawabannya, pengetahuannya, akidahnya bisa meresap ke dalam hati. Kalau pertemuan kemarin telah kita bahas bagaimana menanamkan, mengajari rukun iman yang pertama, iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, dan terakhir para rasul nggih. Hari akhir belum masuk nggih? Belum. Berarti insyaallah hari ini kita bahas tentang menanamkan iman kepada hari akhir kepada anak. Ini sangat penting sekali, betapa iman kepada hari akhir ini menjadi motivasi paling bagus, motivasi paling kuat dalam semangat melakukan kebaikan. Hari akhir menunjukkan bahwasannya kehidupan manusia di dunia ini tidaklah selamanya. Ada saatnya harus meninggalkan dunia yang fana ini untuk kemudian mempertanggungjawabkan setiap perbuatan selama dilakukan ketika di dunia akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat kelak. Tugas kita sebagai orang tua, sebagai seorang pendidik adalah mengajarkan kepada anak sejak dini bahwa kita wajib meyakini adanya hari kiamat, hari berbangkit. Karena Allah telah mengabarkan tentang hari kiamat dalam banyak ayat di Al-Quran, terutama dalam surat-surat yang terdapat di dalam Juz Amma. Bahkan hampir-hampir di setiap halaman Al-Quran, itu hampir-hampir disinggung tentang hari kiamat. Yang mana hari kiamat itu diawali dengan peristiwa meninggalnya manusia. Ketika orang itu wafat, meninggal dunia, berarti telah tegak kiamatnya. Sehingga kematian itu bisa dinamakan dengan kiamat sughra, kiamat kecil. Nah, di sana ada kiamat kubro, kiamat yang besar. Ketika seseorang meninggal dunia, kemudian dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan, kemudian diantar ke kuburan untuk dimasukkan ke dalam liang lahat yang kemudian ditimbun dengan tanah. Nah, satu-satunya yang akan menemani kita di alam kubur itu adalah amal soleh kita. Gak ada satupun keluarga, gak ada satupun kerabat yang mau menemani di kuburan. Disinilah para ummahat, bagaimana kita bisa menanamkan akidah terhadap anak-anak kita, kepada anak-anak kita. Contohnya apa?
Contohnya ketika rebutan mainan. Bagaimana menanamkan akidah ketika anak rebutan mainan? Mungkin ada ustazah atau ummahat yang pengen menjawab. Sering nggak di rumah itu anak-anak rebutan mainan? Sering nangge. Kadang bikin ummahat itu ya pusing, ustadz, di rumah rebutan mainan terus. Kakak nggak mau ngalah, apalagi adik tentunya juga lebih nggak mau ngalah. Nah, dari sini kita bisa mengingatkan ke anak-anak kita ketika berebut mainan. Kita katakan, nak, kok rebutan mainan? Mainan itu kan nggak dibawa masuk ke kuburan. Nanti kalau orang meninggal itu kan nggak bawa mainannya, nak. Kita jelaskan yang menemani kita adalah perilaku baik, akhlak terpuji kita. Kalau kamu nak ya berakhlak baik, berakhlak mulia kepada adik, sering mengalah kepada adiknya, sayang adiknya, ini yang akan dibawa masuk ke kuburan. Bahkan dalam orang tua pun juga harus diingatkan bahwasannya dunia ini adalah mainan. Dunia ini adalah mainan. Siapa yang biasanya senang mainan? Anak-anak. Berarti kalau orang itu senang dunia, lebih mengutamakan dunia, lebih mengutamakan mainan, menunjukkan keimanannya belum dewasa. Ketika seseorang pikirannya hanya dunia, yang dunia ini diibaratkan adalah dunia itu hanyalah permainan, menunjukkan imannya belum dewasa. Ketika seseorang mendapatkan mainan, yang itu diumpamakan mendapatkan dunia. Yang senang dapat mainan itu apa? Anak kecil. Menunjukkan kalau seseorang terlalu bangga, terlalu senang sampai lupa diri dengan mendapatkan dunia, mendapatkan mainan, berarti sifat melampaui batas, terlalu senang sampai melalaikan inilah menunjukkan keimanannya belum dewasa. Demikian pula para ummahat nih, siapa yang biasanya menangis kalau mainannya hilang? Sinten? Anak-anak nih, anak-anak kalau mainannya rusak, mainannya hilang, anak-anak nangis. Demikian pula seseorang yang terlalu bersedih, terlalu getuni apa yang hilang dari dunianya, berarti apa? Masih anak-anak, imannya masih kanak-kanak, belum dewasa. Orang yang keimanannya sudah dewasa bisa menyikapi dengan bijak arti dari dunia ini. Bahasanya dunia itu mainan. Kalau orang dewasa kehilangan mainan tidak terlalu digetuni banget. Wala tahzanu ala ma fatakum.
Jadi kalau dapat dunia nggak terlalu berbangga, nggak lupa diri. Ketika luput darinya dunia juga tidak terlalu bersedih. Karena dunia itu adalah laibun, permainan, walahun, senda gurau. Maka di sini kita bisa melihat bagaimana keimanan seseorang itu sudah dewasa atau masih kanak-kanak. Itulah dunia yang namanya dunia mainan. Di dalam menanamkan hari akhir kepada sang buah hati kita, maka juga penting kita berikan penjelasan tentang tanda-tanda hari kiamat, baik tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat atau tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Contohnya apa? Contoh tanda yang kecil, tanda-tanda kecil dekatnya hari kiamat adalah kasratul qatli. Banyaknya apa? Banyaknya pembunuhan. Bahkan ada yang keluarga seorang membunuh keluarganya sendiri. Kathah mboten? Banyak. Kemarin baru saja di mana? Di Magelang. Ada seorang anak, si anak bungsu yang baru berumur 22 tahun itu membunuh ayahnya, ibunya, dan kakak perempuannya. Kenapa kok dibunuh? Karena katanya sakit hati, disuruh bekerja, disuruh ikut membantu ekonomi keluarga. Memang sang ayah ini memang awalnya seorang PNS, tapi sudah pensiun dan sakit-sakitan. Ibunya nggak kerja, kakak perempuannya juga baru keluar dari kerja, sehingga disuruh kerja. Nah, sang anak ini nggak terima, langsung beli beli racun online, arsenik sama sianida itu. Terus beli cendol, beli dawet, dikasih racun. Terus akhirnya dawetnya dikasihkan ke bapak, ibunya, dan kakak perempuannya. Ketika diberikan terus diminum, ternyata orang tua dan kakaknya ini mutah-mutah mual, tapi nggak sampai meninggal. Karena apa? Ternyata dosisnya kurang banyak. Itu tanggal 23 kalau nggak salah, 23 November kemarin. Terus serang berapa hari berikutnya dia melakukan, karena nggak mempan, cuma mual-mual, akhirnya beli racun lagi lewat online, racun sianida. Kemudian buat teh sama kopi. Lah dikasihlah kopi sama teh tersebut, dikasih 2 sendok racun tersebut. Pinten 2 sendok racun nih. Dikasihkan bapak ibunya dan kakak perempuannya. Apa yang terjadi? Itu racun yang sangat mematikan, ya langsung bereaksi. Langsung membuat mual, mutah-mutah, langsung semuanya pada ke kamar mandi, dan semuanya pingsan di kamar mandi, tergeletak di kamar mandi, tiga-tiganya. Nah, ketika melihat hal tersebut, pada langsung dibawa ke rumah sakit
Semuanya dibawa ke rumah sakit. Ternyata di rumah sakit satu persatu meninggal dunia. Ketika diotopsi ternyata ternyata ada bekas memerah, bekas terbakar karena racun di bibir, di tenggorokan. Karena racun yang sangat mematikan. Yang jadi pertanyaan, kok sampai teganya anak membunuh bapak, ibunya, kakak perempuannya sendiri? Apa ada yang salah dalam metode tarbiyahnya? Kita yakin pasti di sini ada yang salah dalam Dalam tarbiyahnya. Bisa jadi orang tuanya nggak mendidik anaknya dengan baik, tidak menanamkan ilmu agama sejak dini. Kalau orang tua nggak perhatian dengan pendidikan agama untuk sang buah hatinya, nggak perhatian dengan pendidikan akhlak, nggak dididik agama sejak dini, apakah banyak orang tua yang hanya ingin mencetak anak-anak yang durhaka saja? Apakah ingin mencetak anak-anak yang durhaka ketika orang tua sudah sepuh kemudian dilempar di panti jompo? Apakah ingin mencetak anak-anak yang durhaka ketika orang tua sudah sepuh, sudah lanjut usia, namun pada saling berebut, saling melempar tanggung jawab. Kamu yang rawat orang tua, enggak, kamu yang rawat orang tua. Rebutan Rebutan lempar tanggung jawab. Tidak dengan ada seseorang yang berbakti kepada orang tuanya mengatakan, jatah warisan saya untuk kamu semua, untuk semua saudara kandungnya, tapi dengan syarat ibu ikut saya rawat. Tidak sebagaimana zaman sekarang malah lempar-lemparan. Bu, kamu sudah ikut saya sebulan, sekarang pindah ke mana? Ke kakak, barangkali kangen kakak. Beda kalau keinginan orang tua pribadi nih. Tapi kadang ya malah disuruh pindah sana pindah sini, malah seperti manusia apa? Yang berpindah-pindah nih kok. Manusia purba, nomaden ya, tidak menetap. Kasihan. Kita nggak habis pikir kenapa kok anak itu membunuh orang tuanya sendiri. Pasti ada yang salah dalam metode tarbiyahnya. Kenapa banyak anak-anak yang mentelantarkan orang tua yang sudah sepuh lanjut usia, yang saat itu butuh kasih sayang, butuh dekat dengan anak? Pasti ada yang salah dalam metode tarbiyahnya. Jadi menunjukkan apa? Tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah kasratul qatl, banyaknya pembunuhan. Wa kasratuz zilzal, banyaknya gempa bumi. Termasuk di Cianjur baru saja ratusan orang meninggal dunia, ribuan rumah rusak, berapa ribuan yang mengungsi, jalan-jalan yang putus, kena longsor. Belum lagi gempa-gempa susulan yang membuat orang itu trauma kalau tidur di dalam rumah, yang dibayang-bayangi kematian ataupun mimpi buruk, khawatir nanti kalau sedang tidur ada gempa nggak sempat menyelamatkan diri, sehingga merasa tempat yang paling aman adalah tidur di tenda-tenda darurat
Yang namanya gempa, siapa yang menyuruh, yang memerintahkan bumi itu bergoncang? Allah. Meskipun secara ilmu itu adalah pergerakan lempengan-lempengan bumi, iya, tapi siapa yang memerintahkan? Wakas intisyaruz zina, ya, tanda dekatnya hari kiamat adalah banyaknya perzinahan. Apalagi sekarang zamannya zaman teknologi yang naudzubillah memudahkan seseorang itu berzina lewat aplikasi online atau mungkin lewat medsos, media sosial, yang diawali dengan apa? Diawali dengan hal-hal yang sepele. Ketika bergaul dengan lawan jenis lewat media sosial, kalau enggak dijaga batasan-batasannya, bisa saja terjerumus naudzubillah ke dalam zina. Belum lagi LGBT, belum lagi Piala Dunia malah dijadikan ajang kampanye LGBT One Love, pakai ban Kapten Pelangi. Katanya di Cianjur itu juga ada komunitas lumayan banyak, yaitu komunitas LGBT-nya. Nah sekarang kan banyak komunitas-komunitas di Facebook ya, atau yang lainnya buat komunitas LGBT. Wantisyarur riba, kasratur riba fil mujtama, banyaknya praktek riba di masyarakat. Hampir semua banyak arisan-arisan di masyarakat yang mengandung unsur riba, yang itu dianggap biasa. Bahkan orang yang menabung di bank pun mengambil ribanya. Atau orang yang utang uang dari bank pun juga ngasih riba. Kalau orang itu apa? Utang ke bank kan berarti ngasih riba ke bank. Tapi kalau nabung di bank berarti dia apa? Ngambil riba dari bank. Ada yang didepositokan. Kalau di kampung-kampung, di desa-desa itu ada yang namanya jimpitan, ada yang namanya pinjaman. Kalau pinjam harus nganai. Ya, kalau bahasa Jawanya apa? Nganai. Padahal nggih riba. Nganai itu maksudnya bunganya. Banyak ya arisan-arisan yang seperti itu. Ya intisyarur riba. Kecil di sini bukan berarti bahwasannya perbuatan kejadian tersebut ringan, tidak. Namun yang dimaksud tanda kecil di sini maksudnya adalah kejadian ini terjadi jauh sebelum datangnya hari kiamat. Maksudnya lebih jauh jika dibandingkan dengan tanda-tanda matahari sudah terbit dari barat. Itu berarti sudah dekat banget. Keluarnya Dajjal, keluarnya Nabi Isa, keluarnya Dabbah, binatang melata dari muka bumi, keluarnya api di Yaman, adanya penenggelaman di mana? Di bagian timur bumi, barat bumi, dan di Jazirah Arab. Kalau itu adalah tanda-tanda besar menjelang ya terdekatnya menjelang tibanya hari kiamat.
Ini juga penting nih. Kita apa? Kita tanamkan kepada anak kita. Anak SD nih, kelas mungkin kelas 4, 5, kelas 6. Juga apa? Diceritakan tentang apa tanda-tanda hari kiamat. Anak-anak biasanya seneng ya kalau diceritakan tentang Dajjal, tentang Nabi Isa, tentang Imam Mahdi, tentang binatang melata. Kan seneng anak-anak diceritakan demikian. Dan juga apa? Juga membangun mindset dalam diri anak bahwasanya dunia ini memang akan berakhir. Dunia ini adalah tempat berjuang, tempat untuk beramal. Ditanamkan sejak dini, dikasih tahu seperti ini sifat-sifat Dajjal. Nanti kalau Dajjal tiba-tiba keluar, agar kamu nggak jadi pengikut Dajjal. Jadi termasuk agar tidak terfitnah dengan Dajjal, tidak menjadi pengikut Dajjal, caranya adalah mempelajari hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang sifat Dajjal. Yang dikhawatirkan adalah ketika mimbar-mimbar khutbah-khutbah Jumat sudah jarang membicarakan tentang Dajjal, saat itulah yang dikhawatirkan sudah dekatnya Dajjal keluar. Banyak yang terfitnah dengan Dajjal, kenapa? Karena saat itu menjelang keluarnya Dajjal, itu manusia berada dalam kekeringan, yang mana di tahun yang pertama langit itu menahan sepertiga airnya, sehingga bumi pun menahan sepertiga dari tumbuhannya. Kemudian tahun yang kedua langit menahan 2/3 airnya, sehingga bumi pun menahan dari apa? Nggak keluar 2/3 tumbuhannya. Dan tahun yang ketiga langit itu benar-benar menahan semua airnya, nggak ada satu tetes pun yang turun ke bumi, sehingga nggak ada satupun tanaman yang tumbuh. Bumi nggak menumbuhkan satu tanaman pun. Nah, saat itu keluarlah Dajjal. Ketika Dajjal itu keluar, itu kan bisa menurunkan hujan, bisa menumbuhkan tanaman-tanaman di saat-saat kekeringan, sehingga banyak yang terfitnah, banyak yang menjadi pengikut Dajjal. Bisa berjalan dengan cepat, bisa menurunkan hujan, juga menumbuhkan tanaman-tanaman. Kalau pengikut Dajjal paling banyak laki-laki apa perempuan? Perempuan nih. Kenapa? Apakah karena jarang membaca hadis tentang Dajjal? Nah, maka penting nih tentang menjelaskan tentang iman kepada hari akhir ini. Jadi iman kepada hari akhir itu juga penting membahas tentang tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Setelah itu juga penting kita jelaskan itu ketika ketika terjadi hari kiamat nanti diawali dengan apa? Dengan tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala yang pertama, yang meniup siapa Kan tadi sudah sudah diajari di iman kepada hari malaikat. Oh, yang niup malaikat
Israfil. Israfil benten kalian Israel nih. Kalau Israel kan ketika Israel menjemput gitu nih. Maka nggak ada kesempatan tobat lagi ketika Israel menjemput. Tapi Israel tersebut kita belum tahu hadisnya yang sahih tentang penamaan malaikat Israel. Yang sahih ya malakul maut, malaikat maut, malaikat pencabut nyawa. Nanti kalau Israfil sudah meniup sangkakala, yang ini sangkakala sudah berada di mulut malaikat Israfil, tinggal menunggu perintah. Nah, tiupan sangkakala yang pertama itu menjadikan semua makhluk hidup yang ada di langit dan di bumi semuanya mati. Semuanya mati. Nah, ketika setelah itu tiupan yang kedua yang membangkitkan manusia dari kuburnya. Ketika manusia bangkit dari kuburnya, maka nggak berpakaian sama sekali, tidak pakai sandal dan tidak berkhitan. Kemudian akan digiring kemana? Ke padang mahsyar untuk dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya. Kemudian nanti kita ceritakan bagaimana ketika di padang mahsyar itu dimintai pertanggungjawaban. Nanti amalan itu akan ditimbang. Nanti akan menerima buku catatan amalnya. Nanti juga akan melewati jembatan Sirat. Nah, terakhir nanti manusia akan menempati salah satu dari dua tempat. Gak ada tempat yang ketiga, adanya adalah masuk surga atau neraka. Orang yang baik, orang yang beriman, yang rajin taat kepada Allah, orang yang bertakwa itu akan dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan orang yang jahat, orang yang tidak beriman akan dijebloskan ke dalam neraka jahanam. Niki nggih para umahat, penting sering-sering kita ingatkan anak itu tentang surga dan neraka. Sekali lagi, penting sekali sering-seringlah mengingatkan anak tentang surga dan neraka, terutama ketika saat memotivasi anak agar mau menunaikan ibadah sholat. Ketika para ummahat kita ingin memotivasi anak agar rajin sholat, rajin ke masjid, rajin sholat berjamaah tepat waktu, bahkan di awal waktu, maka kita kasih iming-iming, kita kasih motivasi, yaitu apa? Motivasi dengan surga. Nah, pengen masuk surga. Kalau pengen masuk surga, yang rajin sholatnya ya. Ada nggak anak yang ketika pengen masuk surga nggak? Kalau pengen masuk surga, rajin yang sholatnya.
Ada nggak anak yang mungkin pengen masuk surga nggak? Nah, terus menjawab nggak pengen, pengennya masuk kebun binatang saja. Ada nggak anak yang kenapa ketika pengen masuk surga? Nggak. Ada orang yang anak yang nyeletuk nggak pengen, berarti mungkin belum tahu surga itu seperti apa. Ya, karena anak itu termotivasi ingin masuk surga, maka tugas kita adalah bagaimana menceritakan tentang nikmat-nikmat yang ada di surga. Nah, di surga itu ada sungai susu loh. Masya Allah, sungai susu. Ada apa malih? Sungai madu. Ada sungai apa? Sungai air tawar, ada sungai khomer. Kalau masuk surga itu minta apa saja boleh loh, dikasih sama Allah. Di surga itu ada bidadari, di surga itu ada makanan-makanan yang buahnya itu berada di bawah, jadi nggak repot untuk memetiknya. Ada pelayan-pelayannya. Di surga itu kekal loh, selama-lamanya nggak akan mati lagi. Di surga itu dapat kenikmatan terus selama-lamanya. Ini kekuatan dalam memotivasi anak agar semangat beribadah, semangat sholat. Nah, semangat puasa yuk, puasa Ramadan, pengen masuk surga kan? Agar anak semangat berbakti kepada orang tua, maka penting kita iming-imingi dengan kenikmatan surga yang menanti. Tentunya apa? Selain kita ingatkan bahwa ibadah merupakan ungkapan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga penting kita kasih motivasi. Kenapa kita sholat? Ya karena kita cinta Allah, ingin bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah yang telah menciptakan, telah ngasih rizki, telah memberikan nikmat-nikmat yang lainnya. Selain itu, sebaliknya nih para ummahat, saat melarang mereka dari perbuatan dosa dan maksiat, maka ingatkanlah kepada mereka tentang azab Allah yang pedih di neraka. Gak boleh berbuat dosa, gak boleh berbohong, gak boleh mencuri, gak boleh lainnya. Nanti kalau berbuat dosa nanti bisa masuk neraka loh. Neraka itu panas sekali. Neraka itu nanti ada ya minum darah atau minum nanah, minum air mendidih. Di neraka itu nanti disiksa oleh malaikat Zabaniyah, panasnya api neraka. Kita pun sebagai orang dewasa perlu sekali membutuhkan motivasi seperti ini. Ketika kita baru males ibadah, males untuk ilmu, ingat keutamaan kenikmatan abadi yang ada di surga. Ketika jiwa hawa nafsu itu terdorong untuk berbuat dosa dan maksiat, ingat cepat-cepat macam-macam siksa azab yang ada di neraka. Sehingga harapannya para ustadzah wal ummahat, harapannya anak itu meninggalkan perbuatan buruk, meninggalkan dosa dan maksiat itu karena meninggalkannya karena Allah, karena takut kepada Allah.
Sehingga apa? Anak-anak terbiasa melakukan dan meninggalkan sesuatu itu karena Allah Ta'ala semata. Nah, ayo ngaji yuk, baca Iqra-nya, baca Al-Quran yuk. Kenapa sih Umi kok harus baca Al-Quran, kok harus baca Iqra? Ya biar kita masuk surga, nak. Pengen masuk surga enggak? Kenapa kok Ananda, kenapa nak kok rajin membaca Al-Quran? Agar Umi agar dicintai Allah. Nanti kalau Allah cintakan, nanti kita dimasukkan ke surga. Kalau di surga nanti kan bisa minta apa saja, bisa banyak mainan di surga. Kita ceritakan tentang kenikmatan surga sesuai dengan daya nalar, daya tangkap mereka. Demikian pula kita ceritakan tentang azab, siksa yang ada di neraka sesuai dengan apa? Nalar ataupun daya tangkap mereka. Maka ini apa? Menunjukkan pentingnya menanamkan kepada anak iman kepada hari akhir. Dilatih sejak dini. Jadi motivasinya bukan hanya nopo, nak yuk rajin yuk, nanti kalau dapat ranking nanti Umi berikan hadiah, berikan sepeda, itu ya boleh, monggo, itu juga bagus. Tapi harus ingat, motivasi itu kan nggak hanya motivasi duniawi saja, tapi ada motivasi yang lebih besar, yaitu motivasi ukhrawi, motivasi pahala, ganjaran, masuk surga. Demikian pula anak itu nggak melanggar karena takut kepada Allah. Dan lain apa sebagainya. Ini menunjukkan pentingnya menanamkan kepada diri anak itu iman kepada hari akhir. Ya memang para ustadzah kita itu hidup di zaman yang banyak sekali melalaikan dari hari akhir, terutama kesibukan dunia. Maka inilah motivasi yang amat besar, yaitu motivasi yang sifatnya adalah ukhrawi, motivasi akhirat yang memiliki kekuatan yang besar di dalam apa? Mentarbiyah anak didik kita, sehingga harapannya dengan menanamkan iman kepada hari akhir ini menjadikan anak termotivasi, ya semangat berbuat baik, ya semangat berprestasi, dan tentunya apa? Tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama, karena ya takut kalau nanti apa? Ya dapat hukuman ataupun apa? Motivasi ataupun ancaman-ancaman yang tentunya banyak disebutkan di Al-Quran, ya ancaman-ancaman berbagai macam siksa yang ada di neraka jahanam. Mungkin itu nih para ustadzah wal ummahat, ya sedikit tadi yang kita bahas tentang cara menanamkan iman kepada hari akhir kepada anak-anak kita. Ya, itu mungkin barangkali ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan, monggo kita persilahkan. Nggih. Nggih. Tanya ini, tapi sepertinya ini momennya tepat hubungannya dengan TV nih, kan ini sudah
harus pakai set box itu ya. CCTV kan ini dimatikan ya. Kalau sebenarnya seperti dilakukan doa kami gitu. Kenapa? Karena sebenarnya kami dari dulu tidak senang dengan adanya TV di rumah ini. Orang tua masih tuh masih kayak belum bisa lepas dari TV. Dan kita ada anak-anak yang untuk inginnya kita menjaga mereka dari tayangan maupun dari musik-musik yang memang TV banyak membuatnya itu misalnya. Dari dulu TV kami itu bukan TV yang sekarang ini sudah jadul sekali, sudah buruk tapi hampir setengah mati gitu. Dan dari dulu ibu utama Mbak Uti kepinginnya diperbaiki, tapi kami tidak menurutinya tadi ibu, karena ya kita tahu masalahnya. Kemudian ini ya baru tadi malam kan ini sudah benar-benar nggak bisa nyala itu, sempat bilang juga ini sudah nggak bisa nyala. Nah, mungkin ya keputusan kami memang tidak membelikan bisa memang tetapi sepertinya memang orang ibu seperti tidak ridho ya, dan itu pun menyikapinya kami kalau orang tua tidak ridho terhadap hal-hal yang seperti itu maka berdosa dan respon tadi. Masya Allah. Pertanyaan yang sangat penting sekali dan ini sering kita alami. Masalah, tentunya masalah televisi ini. Memang tidak kita pungkiri, yang namanya televisi itu ibarat pisau yang bermata dua. Televisi itu bisa menjadi sarana untuk mendalami ilmu agama, untuk menuntut ilmu, yang di sana banyak kajian-kajian dan seterusnya. Namun di sisi lain televisi juga banyak madaratnya, tayangan-tayangan yang merusak, dan efek televisi itu sangat buruk, sangat negatif dalam merusak akidah anak, merusak akhlak anak, merusak semangat anak, kerajinan anak. Terutama televisi di stasiun-stasiun nasional. Isinya adalah hal-hal negatif, kebanyakan hal-hal negatif. Ada hal positifnya tapi itu sedikit. Maka di sini benar sekali sikap kita apabila kita memang berusaha bagaimana meminimalkan yaitu dampak negatif yang ada di rumah, di keluarga kita. Ya, termasuk kita berusaha untuk mengarahkan. Jadi kalau seandainya televisinya rusak, ya sudah, malah itu kesempatan ya tidak usah kita perbaiki, itu demi kebaikan bersama, kebaikan orang tua, kebaikan kita dan kebaikan anak-anak kita. Meskipun ini dalam masalah perasaan kita juga nggak enak, merasa kasihan merasa kasihan dengan orang tua. Yang kalau ada TV Ustadz, orang tua itu kan dapat hiburan, ya buat hiburan biar nggak suntuk nggak suntuk di rumah gitu. Kadang ada perasaan demikian juga. Namun kita ingat bahwasannya menyayangi orang tua, kasih sayang dengan orang tua, kasihan dengan orang tua itu bukan ditinjau dinilai dari ya hanya melihat perasaan semata. Kasihan Ustadz, orang tua nggak ada tontonan, cuma sering ngelamun, sering merenung karena nggak ada hiburan di rumah. Kadang ada perasaan-perasaan demikian. Tapi ya karena kita melihat mudaratnya jauh lebih besar, maka
Enggak apa-apa seandainya tidak kita perbaiki. Kecuali kalau kita mampu untuk menjadikan bagaimana tontonan yang ada di televisi itu islami semua. Atau paling enggak, kalau enggak islami semua ya mayoritas islami. Maka sebagian di keluarga muslim ya, sebagian keluarga-keluarga itu ada yang disetting bagaimana televisi tersebut hanya televisi Islam saja, tentang edukasi, tentang kajian-kajian, tentang murotal. Cuma masalahnya nanti orang tua akan tanya lagi, loh isinya kok ceramah kabeh, lah sinetronin di toh. Nah, kan gitu biasanya ya. Kok televisinya kok ganti kabeh piye? Kok ceramah kabeh ya bosen kok ngoten ya. Maka di sini nggih lihat seperti itu nggih mboten napa-napa. Jadi kalau seandainya enggak kita perbaiki enggak apa-apa. Dan enggak perlu kita jelaskan madaratnya ini kenapa enggak mau memperbaiki, enggak perlu kita jelaskan secara detail nggih. Ya. Ya intinya mungkin kita enggak memperbaiki ya belum sempat, atau yang lainnya masih ada kebutuhan yang lainnya. Maka niki jadi terkadang ini kita ada perasaan kasihan, termasuk anak sudah minta HP. Kasihan Ustadz, ya nggak punya HP, anak seumur gini kan teman-temannya sudah punya HP, itu kita harus tegas. Jadi dalam urusan tarbiyah itu jangan mengedepankan perasaan. Ya, tapi apa? Yang kedepankan adalah mana yang terbaik, mana maslahat dan mana mudaratnya. Jadi itu kalau seandainya tidak memperbaiki televisi tersebut, itu tidak termasuk ya bentuk durhaka kepada orang tua, enggak, justru itu termasuk bentuk berbakti. Yang penting semuanya berjalan dengan hikmah, berjalan dengan bijaksana, dengan penuh kelemah lembutan. Ya karena kita kasihan, ya sudah sepuh, seharusnya niku nggih banyak ibadahnya, banyak zikirnya, banyak Al-Qur'an, baca Qur'annya. Ya karena kasihan sudah sepuh kok lebih banyak nonton sinetronnya kan gitu nggih. Beda kalau sepuh tapi Masya Allah kalau masih nonton istilahnya kajian-kajian Mama Dede atau yang lainnya nggih. Maksudnya kita mending gitu loh nggih. Mending kalau pas subuh-subuh nyetel pengajian atau yang lainnya. Itu lebih mending daripada istilahnya enggak kemasukan ilmu agama sama sekali gitu. Gitu nggih. Jadi insyaallah itu sudah tepat nggih ya, kita dukung dalam artian dalam berbakti kepada orang tua itu bukan ya tidak mesti diwujudkan dengan menuruti semua keinginan orang tua, enggak. Justru terkadang berbakti kepada orang tua itu adalah dengan tidak mengikuti keinginan mereka. Karena bisa jadi keinginan mereka itu justru ya kurang baik ya, ataupun tidak ada maslahatnya, atau justru bahkan banyak mudaratnya. Itu ya, jadi kita dalam hal ini tetap mengedepankan mana maslahat dan mudaratnya, bukan dengan perasaan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wonten maning? Atau cukup? Ini Pak, saya itu televisi itu setiap hari isinya upin, nggak tahu lagi gimana ya cara menasehatinya. Masya Allah.
Mungkin ya Bu nggih, dalam artian di sini kita kurangi. Kita kurangi tahapannya, atau kalau bagus setelkan kartun-kartun Islami. Jadi kita selingi, kita kurangi. Terutama kalau nggak mau pokoknya Ipin Upin, kalau nggak Ipin Upin nggak mau itu nih. Di situ kita buat peraturan. Kalau Ipin Upin ya nontonnya jam sekian. Ya jam sekian. Terus nanti kalau nanti jam ini nanti kartun yang mendidik, ya. Kartun-kartun yang mendidik itu kan banyak di YouFit anak itu kan banyak. Di YouFit anak. Bahkan kita pun juga terus terang di rumah saya sendiri itu juga ada televisi tapi nggak ada antenanya. Nggak ada antenanya, jadi hanya untuk nyetel YouTube atau nyetel flash disk yang di situ kita isi tentang kartun-kartun anak, terutama banyaknya di YouFit anak. Ya di YouFit anak atau mungkin channel-channel yang lainnya. Yang di situ ya tidak kita pungkiri bermanfaat terutama untuk kosakata anak itu terus bertambah. Kosakata anak. Yang penting kan di situ kita batasi kapan waktu nonton, kapan waktu belajar, kapan waktu bermain. Jadi tidak selamanya TV itu tidak 100% dilarang di rumah itu enggak, tergantung ibaratnya pisau bagaimana kita menggunakannya. Ya seperti laptop kita isi video-video yang mendidik. Flash disk mungkin ada ya, kalau kita cari itu ada banyak kartun-kartun yang di situ nggak ada musiknya, nggak ada nyanyinya. Jadi kartun-kartun yang mendidik ada, biasanya ada. Yang itu isinya adalah murotal, kajian dan animasi anak yang itu mendidiknya. Itu kayaknya ada seperti box gitu loh, seperti box, namanya ada box apa gitu, ada berapa giga nih, berapa tera. Ya kalau selama ini kita sistemnya ya download gitu nih, download, cari flash disk yang lumayan besar itu kita download. Ya kita download pakai flash disk, kita setel di TV. Sekarang kan enak ya, ketika TV itu kan ada USB-nya, bisa nyetel itu. Jadi televisi bisa sarana untuk pendidikan. Ibaratnya itu sama semuanya. Jadi televisi itu tidak diharamkan secara zatnya nih. Tapi kalau banyak kerusakannya ya itu yang jadi masalah. Gitu nih. Jadi yang penting kita arahkan ya bagaimana anak-anak itu menontonnya itu juga dibatasi, terus jenis tontonannya itu juga kita atur. Kalau tahapannya ya dikurangi sedikit demi sedikit. Karena memang kalau sudah suka tontonan sesuatu itu juga susah. Terutama di sana banyak korban kartun itu banyak nih. Baru kemarin ada anak temen ya di pondok, pegawai pondok itu anaknya lompat dari lantai masjid, lantai 2 di pondok itu, dan lompat itu kakinya perkiraan ya kedua kakinya itu retak itu ya, mudah-mudahan nggak patah, tapi dua-duanya digips. Dan perkiraan itu adalah korban korban nonton film kartun yang suka loncat-loncat. Karena masih anak TK, jadi dikira nggak apa-apa, padahal itu tingginya itu ya hampir ini segenteng itu segenteng itu. Ya untung bukan kepalanya, itu kelihatan kalau dia sengaja terjun itu loh, karena kedua kakinya yang kena. Maka kan kita kalau dalam tontonan-tontonan yang seperti itu kan, ya kan banyak ya kartun-kartun yang loncat-loncat tinggi atau yang lainnya. Nah,
Penasaran. Apalagi anak sering nonton Ultraman jadi sering loncat-loncat. Jadi ya tinggal bagaimana kita memanajemennya, mengaturnya dengan baik. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi mungkin atau sampun? Nggih. Saya tuh pernah ditanya sama murid saya dan tadi anak saya juga tanya. Nggih. Hewan itu besok naik mati masuknya kemana? Saya nggak bisa jawab itu. Nggih. Kalau hewan secara umum nanti semua hewan itu akan jadi tanah semua. Jadi nggak akan masuk surga, nggak akan masuk ke neraka. Ya sudah. Sebagaimana dalam hadis ya, ketika di kontoroh, ketika manusia itu dikisos dan hewan-hewan pun juga dikisos. Dulu hewan yang menanduk, ada hewan yang menanduk, hewan yang tidak bertanduk. Nanti giliran di hari kiamat, giliran yang dulu di dunia itu tidak punya tanduk, giliran nanti ditanduk, giliran menanduk nanti di hari kiamat. Nah, ketika hewan-hewan itu dikisos, maka semuanya sudah dikisos. Kemudian saat itulah hewan-hewan menjadi tanah. Nah, ketika orang-orang kafir melihat hewan-hewan yang dikisos tadi, maka orang-orang kafir pun mengatakan, ya laitani kuntu turoba. Aduhai seandainya saya jadi tanah saja. Seperti apa? Seperti hewan-hewan itu. Jadi secara umum hewan-hewan itu ya karena nggak mukallaf, hewan-hewan itu kan nggak mukallaf tidak diberi beban syariat, maka ya nggak masuk surga, nggak masuk neraka, sudah hilang jadi tanah. Kecuali ada hewan-hewan tertentu yang nanti mungkin masuk surga, seperti anjingnya Ashabul Kahfi, atau mungkin ontanya Nabi Soleh, atau hewan-hewan tertentu. Tapi kalau hewan-hewan secara umum yang nggak masuk surga, nggak masuk neraka. Karena ya surga neraka itu diperuntukkan untuk manusia dan jin, bukan untuk hewan. Untuk mukallaf yang diberi beban syariat. Jadi ketika ada ungkapan, ketika anak kecil kucing kesayangannya meninggal, terus ibu menghibur, nggak apa-apa nak, ya kucing ini kan sudah di surga, gitu nggih? Benar nggak? Sudah di surga, kucingnya ke surga. Wallahu ta'ala a'lam. Ya demikian mungkin para ustazah yang kita bahas. Wonten, monggo. Tadi ada teman yang berkata kalau orang gila itu nanti masuknya di mana ya? Oh nggih. Pertanyaan bagus. Itu anak saya tuh umur 3 tahun, sangat aktif sekali. Kalau di tempat kajian itu mungkin kalau orang bilang buat benar, katanya sebenarnya Mesir. Suka naik-naik, terus sama temannya itu jadi pengen bermain, tapi gimana ya? Karena usia anak aktif itu, jadi kadang suka jahil, dia nggak mau temannya nggak mau jalan kan, jadi tetangga. Terus suka deketan. Nah itu cara menanganinya gimana? Iya. Iya, pertanyaan yang sangat bagus, sangat penting sekali berkaitan dengan orang gila. Kalau orang gila itu memang orang gila melakukan apapun itu nggak dicatat pahala, nggak dicatat dosa. Karena namanya orang gila. Nah, bagaimana orang gila? Apakah orang gila itu masuk di antara Berarti dia nggak masuk surga, nggak masuk neraka, tapi di tengah-tengah gitu? Tidak Jadi orang gila itu dilihat
ketika dia sebelum gila. Kalau sebelum gila itu orang yang baik, orang yang soleh, orang yang taat, maka akan masuk surga. Tapi kalau orang gila sebelumnya adalah orang yang bermaksiat, yang gak mau sholat, gak beriman, maka akan masuk neraka. Sehingga patokan dari orang gila itu adalah apa? Amalan yang selama diamalkan ketika sebelum gila. Ketika apa? Sebelum gila. Itu yang menentukan. Jadi apa? Bagaimana amalannya sebelum ya terkena gangguan tadi, gangguan kejiwaan. Sebagaimana orang pikun itu yang dihitung amalannya ya ketika sebelum pikun. Kan nggak ada. Terus anak yang aktif, maka yang pertama kita bersyukur kepada Allah. Ketika anak aktif, anak ceria, anak sehat, anak geraknya banyak, kita bersyukur. Yang pertama bersyukur karena anak sehat, kuat, alhamdulillah. Namun kita harus punya tips, punya trik bagaimana mengatasi keaktifan anak. Seperti anak-anak aktif itu ketika di rumah itu nggak mau diem. Jadi nggak mau diem, cuma duduk, cuma tidur-tiduran. Itu kan juga nggak baik kalau cuma ngelamun, bengong, tidur-tiduran. Nanti orang tua kan malah bingung nggih. Anak-anak kok cuma diem terus. Kalau orang Jawanya ya klemer gitu ya, klemak kan itu. Ya pertama kita syukuri, terus yang kedua tinggal trik bagaimana kita memberikan wadah sarana untuk menyalurkan keaktifan anak tadi. Contoh, kalau di kajian suka aktif, sana-sari mengganggu, maka ketika kajian bisa kita kasih apa? Di situ kita kasih buku gambar, bisa menggambar, bisa memulas atau yang lainnya. Kita kasih mungkin puzzle atau kita kasih menyusun buat apa itu rumah-rumahan atau yang lainnya. Sehingga untuk anak-anak yang mungkin aktif ini memang kita berikan sarana itu nih, sarana yang baik yang menunjang keaktifannya tadi disalurkan ke dalam hal yang positif. Ya. Karena namanya anak aktif, kalau di kajian disuruh anteng, suruh menyimak kajian ya nggak bisa. Anak aktif yang sana kemari. Ya. Jadi bisa apa? Bisa kita bawakan sesuatu yang di situ anak bisa bermain. Ya. Yang penting ya bagaimana nanti mengatasi anak itu nggak bosan dengan mainan tersebut. Ya bikin perjanjian ketika itu boleh ikut ngaji, tapi di masjid harus mainan sendiri, nggak boleh ganggu, nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh lari-lari, tapi bawakan mainannya di situ. Entah menggambar, menulis dan lain sebagainya. Itu nggih. Jadi apa? Ya di sisi lain di sini kita syukuri, tinggal bagaimana kita menyikapinya dengan bijak, yaitu mengarahkan, memberikan wadah, kita salurkan keaktifannya tersebut dalam hal-hal yang positif. Wallahu ta'ala a'lam. Wonten malih? Atau sampun nih. Untuk pekan depan itu tanggal berapa? Tanggal 10 nih. Tanggal 10 ya. Sudah liburan sini? Belum nih. Untuk tanggal besok berarti tanggal 10 nih. Mungkin kemungkinan saya izin karena ada safari dakwah di Pacitan selama 2 hari, hari Jumat dan Sabtu. Itu nih, karena ada safari dakwah dan baksos di Pacitan,
itu kurang lebih 2 hari, Jumat dan Sabtu itu kemungkinan besar nanti izin, jadi nggak bisa melanjutkan materi kita. Ya, itu mungkin Ustazah yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Fanas'alullah ta'ala al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.